Apabila kalian ingin mendatangi sholat jamaah di masjidkah itu atau di suatu tempat, maka hendaknya kalian dalam keadaan tenang, dan jangan kalian mendatangi sholat secara berjamaah dalam keadaan kalian lari atau tergesa-gesa. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safihu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mengumpulkan kita semua di Masjid Al-Hikmah. Ini adalah bukti, satu tanda bahwa Allah cinta kepada kita semuanya. Karena kita masih sampai sekarang ini disibukkan dengan berkumpul dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini Al-Fakir membacakan satu hadis, Al-Hadits Tsamin, hadis yang ke-8, As-Sakinah, ketenangan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinah wal waqar wala ta'tuha wa antum tas'an fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Tamamul hadis. Bainama nahnu nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam id sami'a jalbata rijal falamma sal qal ma sya'nukum qalu istajalna ila salati qala fala taf'alu idza ataitumus salata fa'alaikum bisakinah wal waqar fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Sayyidina Abi Qatadah bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila kalian ingin mendatangi sholat jamaah di masjidkah itu atau di suatu tempat, maka hendaknya kalian dalam keadaan tenang, dan jangan kalian mendatangi sholat secara berjamaah dalam keadaan kalian lari atau tergesa-gesa. Fam adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Maka apabila kalian mendapatkan seluruh rakaatnya bersama imam, alhamdulillah, maka kita sholat berjamaah dengan sempurna. Wa ma fatakum fa'atimu. Dan apabila kalian tertinggal satu rakaatkah atau dua atau tiga rakaatkah itu, fa'atimu, maka apabila imam telah salam, maka sempurnakanlah, tambahlah rakaat kita yang tertinggal. Tamamul hadis. Itu tadi adalah potongan hadis yang terakhir. Adapun kesempurnaan hadis, bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang salat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'a jalbah rijal, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengimami, beliau mendengar langkah para sahabat yang sedang berlari dengan tergesa-gesa. Maka setelah Rasulullah SAW salam dari sholatnya, beliau bertanya, ma sya'nukum, ada apa dengan kalian tadi berlari-lari tergesa-gesa?
Istajalna ila shalah, wahai Rasulullah, kami bersegera berlari supaya mendapatkan salat berjamaah denganmu. Maka Rasulullah melarangnya. Fala taf'alu, wahai sahabat-sahabatku, jangan diulangi lagi menghadiri salat jamaah dalam keadaan lari atau tergesa-gesa. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah wal waqar. Apabila kalian ingin mendatangi salat jamaah di masjid, maka datangilah dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apabila kalian mendapatkan rakaatnya, alhamdulillah salat jamaah dengan imam dan jamaah. Apabila kalian tertinggal, maka tambahlah rakaat tersebut setelah salamnya imam tersebut. Hadirin wal hadirat, ini adalah hadis dari Sayyidina Qatadah. Kita tahu sendiri Sayyidina Qatadah itu cintanya itu besar sama Rasulullah SAW. Bahkan seluruh sahabatnya Rasulullah itu mengeluarkan seluruh hartanya, kekuatannya, jiwanya, pikirannya, hatinya dikerahkan untuk mencintai dan berkhidmat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ketika di perang Uhud, Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan kekalahan, diserang oleh Khalid bin Walid dan orang-orang kafir dari belakang. Maka panah menghujani para sahabat. Bahkan Rasulullah dibidik untuk dipanah. Maka Sayyidina Qatadah dengan rasa cintanya kepada Rasulullah, Rasulullah dilindungi oleh Sayyidina Qatadah. Ketika Sayyidina Qatadah melihat Rasulullah dibidik panah oleh musuh, maka segera Qatadah beliau menutupi Rasulullah SAW dengan wajahnya, sehingga ketika panah itu dilesatkan maka terkena satu matanya, sehingga Sayyidina Qatadah fuqiat ainuhu yauma Uhud faraddahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihil karimah fakanat ahsana ainaihi. Maka Sayyidina Qatadah matanya keluar dari tempatnya dan menggantung di pipinya. Maka Sayyidina Qatadah menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aini ya Rasulullah, aini ya Rasulullah." Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangnya dan mengembalikan di tempatnya semula. Sehingga mata Sayyidina Qatadah itu sampai seumur hidup beliau tidak pernah sakit. Sedangkan mata yang tidak terkena panah sering terkena sakit karena mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu kecintaan Sayyidina Qatadah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentang salat khusyuk, yaitu yang mimma yudhkar an Sayyidina Ali Zainil Abidin annahu idza qama ila shalah isfarra wajhuhu wa taghayyara launuhu fa idza qil lahu limadha ya bana Rasulillah yaqul lahum atadruna baina yaday man akum. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika ingin salat, di luar salat, sebelum bertakbir wajahnya menguning, wajahnya berubah, tidak seperti orang sehat biasanya. Maka para sahabatnya bertanya, "Wahai Ali Zainal Abidin, kenapa wajahmu menguning? Kenapa wajahmu tidak seperti biasanya?" Maka beliau Ali Zainal Abidin mengatakan, "Atadru nakum baina yaday man akum." Wahai sahabat, apakah kalian tidak tahu aku ini berhadapan dengan siapa?
itu beliau ketika di luar sholat menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam sholat beliau pasti menghadirkan kekhusyuan di dalam sholatnya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia taufik kepada kita semua untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan berusaha untuk sholat khusyuk. Yang pasti datangnya orang kalau pengen sholat khusyuk sebelum azan sudah di masjid, zikir, sholat sunnah, tenangkan pikiran dan hati, maka insya Allah sholat kita pasti khusyuk. Tapi kalau kita datang sholat ada qomat baru masuk masjid, itu sulit untuk khusyuk jamaah rahimakumullah. Mari kita niatkan semuanya untuk berangkat ke masjid sebelum adzan berkumandang. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.